Hari ini saya akan membahas dua tema, yaitu stres dan coping. Mohon disimak ya penjelasannya. Mungkin dari kita tidak asing lagi dengan kata stres, tapi sebenarnya tahu nggak sih apa makna stres sebenarnya? Apakah stres itu orang gila? Jadi, stres itu adalah segala sesuatu yang membuat kita merasa tertekan dan merasa terganggu. Jadi, stres itu bukan gila ya. Stres itu adalah reaksi stresor atau sumber stres. Contohnya seperti apa sih? Nah, contohnya seperti ini. Kita sebagai mahasiswa mungkin pernah menghadapi tugas yang begitu banyak dan begitu bertumpuk. Terus kita mengeluhkan tugas tersebut karena terlalu banyak. Nah, tanpa disadari itu sudah termasuk dari gejala stres. Kebanyakan dari mereka mengabaikan hal tersebut sehingga dibiarkan bertumpuk-tumpuk dan tidak diselesaikan. Jika terus begini akan mengalami tahapan yang namanya depresi. Biasanya orang yang depresi itu langsung nangis, tidak bergairah, tidak ingin makan, tidak ingin minum, dan tidak ingin melakukan hal apapun. Mengapa bisa begitu? Karena langkah awal mulanya stres ini tidak disadari, sehingga bisa merubah psikologis yang langsung meledak. Nah, stres sendiri dibagi atas 5. Yang pertama itu adalah stres baik. Stres baik dipicu oleh pengalaman positif seperti wisuda atau pernikahan. Namun, tipe stres ini dalam dosis kecil itu sangat baik bagi imun kita. Yang kedua, ada distres internal. Distres merupakan stres negatif hasil pengalaman buruk, ancaman, dan perubahan situasi yang tidak terduga dan tidak nyaman. Yang ketiga, ada distres akut. Distres akut terjadi ketika seseorang mengalami distres yang dipicu oleh peristiwa yang buruk yang berlalu dengan cepat. Yang keempat, ada hipostres. Hipostres merupakan ketidakadaan stres atau bisa juga disebut kebosanan yang ekstrim. Seseorang yang mengalami hipostres biasanya tidak merasa tertantang dan tidak memiliki motivasi untuk melakukan apapun. Hipostres dapat memicu depresi dan kesia-siaan. Dan yang terakhir ada eustress. Eustress adalah jenis stres yang menguntungkan bagi kita. Biasanya berjangka pendek, positif, dan meningkatkan kinerja kita, dan juga dapat kita atasi secara langsung. Contohnya seperti saat kita menemukan solusi dalam sebuah masalah. Selanjutnya, ada dampak dari stres. Reaksi individu ketika sedang stres itu bermacam-macam. Reaksinya bisa ke psikis, emosi, perilaku, bahkan ke fisik. Stres kronis yang berkepanjangan hingga bertahun-tahun bisa menyebabkan depresi atau penyakit psikis lainnya, dan juga dapat berpengaruh kepada fisik. Kenapa bisa begitu? Karena saat kita sedang stres, otak mengeluarkan hormon kortisol yang berbahaya bagi tubuh kita. Kondisi lain, saat kita sedang stres, akan menurunkan daya tahan tubuh kita atau imun kita. Jadi, mengapa saat seorang yang punya penyakit parah disarankan dokter agar selalu bahagia dan tidak stres? Tadi sudah dibahas apa itu stres dan macam-macam stres. Selanjutnya, saya akan membahas sebenarnya apa sih coping itu. Jadi, coping adalah cara kita untuk menanggulangi perasaan tertekan atau stres. Coping sendiri ada beberapa macam, tapi untuk kali ini saya hanya membahas 4 coping saja. Nah, ada 2 coping yang efektif dan ada juga 2 coping yang tidak efektif. 2 coping efektif yaitu yang pertama emotional focus coping. Emotional focus coping adalah cara kita untuk berdamai dengan sumber stres. Dan yang kedua ada problem focus coping. Problem focus coping adalah mengubah suatu di luar keadaan diri kita agar kita tidak merasakan stres itu lagi. Kemudian ada juga 2 coping yang tidak efektif. Yang pertama ada avoidant coping. Avoidant coping sendiri artinya menjauh. Jadi setiap kali kita mengalami stres, kita akan menjauh, lari dari sebuah masalah. Dan yang kedua, ada defense mechanism. Defense mechanism sendiri ada beberapa macam, tapi yang sering dipakai itu adalah represi. Represi adalah segala sesuatu yang menekan sumber stres tersebut. Jadi kalau defense mechanism ini sering dilakukan secara terus-menerus, maka tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Sedikit tambahan dari saya,
Cara yang paling sering digunakan biasanya adalah self-help therapy. Self-help therapy sendiri adalah melakukan kesenangan di saat kita sedang stres. Misalnya melakukan rekreasi, bersenang-senang dengan teman atau dengan keluarga. Jika hal tersebut masih mengganggu kalian atau kalian masih stres, kalian bisa menghubungi ahli psikiater atau ahli psikologi lainnya. Terima kasih, sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bisa diambil manfaatnya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.